Eko ini langsung menuju ke tengah. Wah, berhenti. Kendaraan tersebut ini ngepot. Wah. Berhenti. Kamu itu loh, berkendara bahaya. Saat itu, justru malah mereka mencurigakan. Kamu ini loh, sini dulu saya mau ngomong. Nah, mereka berdua bangkit langsung ketika mendengar ada sirine polisi. Kamu ini. Eko juga bimbang. Dilemanya apa? Eko melihat, ini kurang berapa meter sudah ada mobil polisi. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya yang belum subscribe. Lekaslah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Yoskai Official untuk yang kali ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya setiap hari. Monggo, silakan absen, namanya siapa, kota yang dimana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Di cerita kali ini benar-benar heroik, unik, penuh ketegangan. Kalian sudah siap Yoskai? Yo wes, okay. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Kejadian ini sudah lama dan toko di sini kita sebut saja namanya Eko. Usianya kurang lebih 40 tahun. Eko ini tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak yang pertama laki-laki dan anak yang kedua ini perempuan. Masih kecil-kecil, masih SD. Kita sebut saja istrinya Eko ini namanya Hesti. Nah, istrinya Eko ini sering sakit-sakitan. Kondisinya ini lemah. Sering sekali ini bolak-balik ke rumah sakit. Tak hanya itu, istrinya Eko ini divonis dokter punya penyakit yang sangat serius. Bahkan ketika tidak ditangani, ini bisa mengancam nyawanya. Nah, nasib malangnya Eko ini tak hanya itu. Eko ini baru saja dipecat dari tempat ia bekerja karena Eko ini nekat mencuri. Ada sebuah barang yang nilainya memang mahal, di sini tidak disebutkan. Intinya, barang tersebut ini dijual untuk pengobatan istrinya. Dan ternyata aksinya Eko ini diketahui. Untungnya ini tidak berkeselanjutan ke pihak yang berwajib. Bosnya ini masih kasihan. Akan tetapi, bosnya sudah tidak mau jika Eko masih bekerja di situ. Eko pun dipecat. Sedih rasanya. Berjalannya waktu dengan adanya Eko ini nganggur, yang ada Eko ini pinjem-pinjem uang ke sana kemari. Untuk apa? Lagi-lagi untuk pengobatan istrinya. Bingung lah Eko. Ya ampun, kok seperti ini. Belum lagi untuk anak-anak sekolah. Nah, Eko ini disarankan sama tetangganya. Ini seorang perempuan, ibu-ibu, sahabat dari istrinya Eko. Mas, kalau memang butuh banget, nanti pakai namaku mas. Tapi mas Eko nanti setoran yo. Ngajuin bank plecet, bank detail, di mana bunganya juga besar. Eko mengiyakan daripada Eko nggak ada uang untuk biaya-biaya di keluarganya Eko. Ini terus berjalan. Tetangganya pun ngomong ketika ada penagihan. Mas Eko udah ada uang belum ya? Ibu soalnya lagi gak ada untuk nalangin. Aduh bu, kapan ya bu? Besok pagi. Orangnya datang ke sini. Ibu bingung untuk setorannya. Aduh gimana ya? Lagi-lagi Eko ini keluar rumah. Dia nyari-nyari pekerjaan, minta tolong teman-temannya. Yang ada temannya kasihan, hanya ngasih sebisanya. Padahal dulu pada saat teman-temannya Eko ini butuh, Eko selalu ada. Yang namanya hidup, kadang-kadang lupa akan sebuah pengorbanan dulunya seperti apa. Nah, Eko dengan sangat terpaksa, Eko ini sampai menjadi pengamen.
Ternyata dengan adanya Eko menjadi pengamen, ini justru malah muncul petaka baru lagi. Petaka apa itu? Mertuanya ini mengetahui jika Eko ini ngamen. Datanglah ke rumah. Kamu itu apa-apaan, bikin malu keluarga. Nah, Pak, jangan keras-keras, Pak. Hesti baru saja tidur, Pak. Dari kemarin susah tidur, Pak. Eko menjelaskan jika Hesti baru saja tidur, Pak. Jangan keras-keras. Iya, kamu bikin malu. Heran, Bapak. Dulu kamu nyolong di tempat kerjaan kamu. Sekarang kamu malah ngamen. Mau ditaruh mana muka Bapak? Ternyata ada teman Bapak yang tahu. Ya ampun. Bapak minta, jangan sampai kamu bikin malu lagi. Kalau kamu masih tetap ngamen, terpaksa Hesti Bapak suruh pulang. Mertuanya ini tidak terima. Anak-anak hanya menangis. Rumah yang mereka tempatin pun itu kontrakan, yang dimana per bulannya harus bayar. Setiap obatnya habis, istrinya selalu mengatakan kepada Eko, "Mas, udahlah, nggak usah beli obat lagi. Orang aku udah mendingan kok." Enggak, Dek. Apapun yang terjadi, kamu harus sembuh. Mas pengen melihat kamu ceria lagi seperti dulu. Udah, Mas. Hesti udah nggak kenapa-napa kok. Nggak kenapa-napa gimana? Orang kamu aja ini gampang lemes kok. Bila nggak kenapa-napa, dokter di rumah sakit ini ngomong apa? Iya, tapi Hesti nggak mau, Mas. Jadi beban Mas terus seperti ini. Lihatnya jangan, Mas. Lihatnya anak-anak. Kamu semangat sembuh, Mas juga semangat kerja. Entah apapun pekerjaannya. Tapi Hesti nggak tega kalau Bapak sama kakak-kakaknya Hesti datang ke sini terus marahin Mas. Udah nggak apa-apa. Mas nggak pernah menganggap mereka itu musuh. Mas menganggap mereka itu semangat buat Mas. Kamu gak usah kepikiran itu. Nah, Eko ini masih melanjutkan ngamennya. Eko merubah rutenya agak jauh dari tempat ia tinggal. Hingga pada akhirnya karena memang hidupnya di jalan, ini bertemu dengan seorang polisi yang baik. Kita sebut saja namanya Pak Hadi. Nah, Pak Hadi ini ngerasa kasihan melihat Eko. Kayaknya sampean baru di sini ya, Mas? Iya, Pak. Saya baru di daerah ini, Pak. Kayaknya banyak beban ya. Udah makan belum? Ini saya bawa makanan. Pak Hadi menawarkan makanan. Pak Hadi ini bertugas ini di sebuah pos kecil. Di sebuah pos kecil yang memang sudah agak jauhan dari keramaian. Nah, disitulah akhirnya Eko cerita dengan Pak Hadi. Apa yang terjadi dengan Eko? Pak Hadi ini polisi yang baik, juga polisi yang tegas, nggak tegaan orangnya. Pak Hadi juga polisi yang udah sepuh, karena berapa tahun lagi pensiun beliau ini. Eko ini punya ide, dan idenya Eko ini gila. Apa itu idenya? Saat itu Eko berpikir, aku punya perawakan, tinggi, posturku tegap. Aku coba lakukan itu, tapi nggak daerah sini. Aku cari yang sepi lagi. Eko menjadi seorang polisi gadungan dengan belanja pakaian-pakaian polisi. Dan semua kelengkapan-kelengkapan dibeli Eko. Kini Eko dengan pakaiannya menjadi seorang polisi. Dan ini tanpa sepengetahuan orang rumah, begitu juga warga yang di tempat Eko tinggal. Singkat cerita, akhirnya Eko pun mulai beraksi. Dan pada saat Eko beraksi, ini mengenakan seragamnya pun ini tidak dari rumah, agar orang-orang tidak tahu. Eko sengaja mengenakan seragamnya ini di tempat yang sepi,
Dan sudah bukan di kotanya lagi. Jadi tetangga kota. Berjaga di tempat yang sangat sepi, yaitu ini kiri kanan alas, hutan. Eko memang mengincar truk-truk yang membawa muatan-muatan banyak. Karena Eko sudah tahu cara kerjanya. Benar-benar sangat mudah sekali. Makanya pada saat mertuanya datang, mertua bingung. Tumben, makanan lengkap, apa-apa lengkap. Mertua tanya ke Eko, apa sudah mulai kerja lagi kok? Alhamdulillah sudah pak. Ya masih berjuang pak, mohon doanya. Nah gitu, jangan bikin malu keluarga terus. Utang-utangmu gimana? Ya sekarang sudah saya cicil pak, dan hanya kurang seberapa pak. Bapak nggak mau tahu, jangan bikin malu lagi, ngerti? Awas kamu kalau bikin ulah lagi. Kerjamu apa toh? Ada pak, ikut teman, bantu-bantu di pelabuhan pak. Iya, tapi awas, jangan sampai yang aneh-aneh. Ingat itu. Kalau sampai yang aneh-aneh, kamu urusan sama bapak, ngerti? Iya pak. Nah, pada saat ke dokter, dokter pun menyarankan bahwa nanti sering kontrol ya, ini. Mudah-mudahan ini nggak jadi operasi. Dengan minum obat, mudah-mudahan ini penyakit bisa hilang, bisa sembuh. Senang ini, kondisi sudah mulai bernafas, ya kan, sedikit. Agak legaan nafasnya. Anak-anak juga dimanjakan oleh Eko yang mereka biasanya hidup prihatin. Kalian pengen makan apa? Kalian pengen beli apa? Bilang sama bapak. Singkat cerita, berjalannya waktu, Eko masih tetap meneruskan aksinya, yaitu memberhentikan truk-truk yang bermuatan banyak, yang bermasalah, kendaraan-kendaraan yang tidak patuh lalu lintas. Sangat mudah sekali dan Eko percaya diri. Semua awal-awalnya ini sudah aman. Eko ada apesnya juga. Apa itu? Jadi dari kejauhan Eko ini sudah memberhentikan mobil itu. Akan tetapi ketika mobil itu mau mendekat ke Eko, Eko hafal banget jika mobil itu ini mobil tetangganya. Saat itu Eko menghindar. Eko pun langsung mengambil motornya dan ia malah pergi. Aduh, itu tetangga aku tahu nggak ya? Tetangga aku tahu nggak ya? Mudah-mudahan enggak lah. Karena sangat jelas sekali. Tapi dia tadi manggil Pak, berarti dia nggak tahu lah ya. Mudah-mudahan nggak tahu lah. Ternyata dengan adanya kejadian itu, ini ada gosip nih. Kemarin aku lihat ya, kayak gini. Tapi bener Eko bukan ya? Nah, merebak nih di daerah Eko. Apalagi dengan Eko yang awalnya memang potongan rambutnya ini nggak yang pendek. Sekarang kok udah seperti angkatan, seperti anggota. Nah, Eko mendengar nih desas-desus kabar-kabar di warga sekitar. Ya ampun, mudah-mudahan aman. Jangan sampai penyamaranku ini ketahuan. Singkat cerita, ketika kontrol yang selanjutnya, kondisi istri justru malah melemah. Ini melemahnya, ini akibat kefikiran. Awalnya tanya sama Mas Eko, dengan Mas Eko yang terlihat cemas. Kamu kenapa sih mas? Dan aku dengar ada kabar warga sini. Sudah nggak usah digubris omongan warga. Orang mereka ini nggak senang sama kita kok. Nggak usah didengerin. Iya sih mas. Nah semenjak itu kondisi fisiknya istrinya Eko, Hesti ini melemah. Dan dokter mengatakan memang harus operasi. Dan biaya operasi itu tidak kecil, besar. Aku harus beraksi lagi ya Pak ya. Berapa kali lagi habis itu udah ya. Aku nggak mau yang seperti ini. Aku takut kenapa-napa. Nanti kalau udah ketahuan malah aku, berantakan semuanya. Eko nekat. Saat itu Eko kembali beraksi. Kembali bawa uang. Tapi dia ini deg-degan. Karena apa? Kabarnya semakin menjadi. Kok kemarin itu aku kayaknya lihat kamu kok. Iya kok aku
kamu itu pakaian polisi atau enggak? Bukan saya kok, saya bukan polisi kok. Nah, warga semakin curiga. Eko ini akhirnya ia beraksi selalu sampai larut malam. Karena Eko tahu ini jam-jam malam, truk-truk tengah malam, kendaraan-kendaraan apa-apa kalau pas lewat dia bawa muatan banyak. Ini mereka beraninya tengah malam. Dia ini sempat istirahat, tiba-tiba ada pengendara yang kenceng. Eko ini langsung menuju ke tengah. Wah, berhenti. Kendaraan tersebut ini ngepot. Wah. Berhenti. Kamu itu loh, berkendara bahaya. Saat itu, justru malah mereka mencurigakan. Kamu ini loh, sini dulu saya mau ngomong. Nah, mereka berdua bangkit langsung ya, ketika mendengar ada sirine polisi. Kamu ini Eko juga bimbang. Dilemanya apa? Eko melihat, ini kurang berapa meter sudah ada mobil polisi. Nah, Eko sendiri juga mau cepet-cepet kabur dari situ. Takut kenapa-napa nantinya ketahuan berantakan. Pada saat Eko mau kabur, ya, ini Eko melihat ada tas yang terjatuh. Ini tas dari orang yang tadi, yang nguntikan, yang mereka ini sempat jatuh. Diambil sama Eko, Eko tancap gas, udah di tempat aman, barulah ini isinya emas dan ada uang banyak. Ini benar uang, ini emas. Eko mengganti pakaiannya, dia langsung segera pulang. Pada saat Eko sampai rumah, bapaknya Hesti sudah di rumah. Kamu itu apa-apaan? Istrimu itu sudah dibawa ke rumah sakit, kamunya ini malah kelayapan, Pak. Iya, Pak. Maafkan saya, Pak. Bapak kesini kapan? Udah diam. Kamu itu loh, bikin ulah ya. Saya denger dari Pak. Udah, Pak, nggak usah dengerin tetangga Pak. Saya akan bertanggung jawab. Saya ada uang semuanya, Pak. Dapat dari mana kamu? Ada uang mana? Pak, ini Pak, saya ada uang. Kamu dapat dari mana? Jangan aneh-aneh kamu. Saya nggak pernah aneh-aneh, Pak. Udah, Bapak tenang aja. Saya mau ke rumah sakit, Pak. Akhirnya kok langsung buru-buru ke rumah sakit. Singkat cerita, Eko ini dia khawatir. Khawatirnya kenapa? Ketika pada saat Eko di rumah sakit, dia ini nonton TV di tempat umum tunggu pasien, dia nonton TV, ada berita perampokan di daerah A, di mana perampoknya ini berhasil lolos dan masih dalam pencarian. Dua perampok itu tertangkap CCTV mengendari motor dan mereka langsung cabut. Eko mengenalinya. Ya ampun, berarti dua orang pengendara itu yang aku hentikan itu dan sempat terjatuh itu maling. Berarti tas itu. Mana mereka tahu wajah aku lagi? Aku harus gimana ya? Kok bingung. Nah, singkat cerita, alhamdulillahnya operasi berjalan lancar. Akan tetapi Eko masih was-was terus-menerus. Mas, kamu kenapa sih, Mas? Gak apa-apa. Aku lihat kamu berapa hari ini kayak tegang terus, Mas. Gak kenapa-napa. Aku lagian di sini terus kok. Mas, terus itu kamu dapat uang dari mana? Kata Bapak, kamu ini berhasil dapat uang banyak, terus ada perhiasan juga, Mas. Kamu nggak ada yang aneh-aneh kan, Mas? Kamu nggak yang aneh-aneh? Enggak. Udah. Orang itu hasil memang kerja kerasku, aku ikut sahabatku, udah nggak usah kepikiran yang aneh-aneh. Hingga pada akhirnya Hesti pun diperbolehkan pulang. Nah, entah kenapa Eko selalu deg-degan khawatir ketika tengah malam mendengar ada suara motor berhenti di depan rumahnya. Dan pada saat Eko ngintip, motor tersebut ini sudah tidak ada. Dan Eko yakin persis suara motor itu adalah motor yang pernah diberhentikan Eko. Lihat kabar yang ada di televisi, terus-menerus ditayangkan. Ini yang membuat Eko ini tidur tidak pernah tenang. Mas, kamu kenapa sih, Mas? Apa jangan-jangan kamu terlibat
kasus ini mas. Udah, kamu nggak usah kepikiran yang aneh-aneh. Demi apa kamu mas? Demi Tuhan, aku nggak ikut seperti itu. Udah, kamu tenang aja. Udah, kamu nggak usah kepikiran. Berapa hari kemudian, ini siang bolong, kakak iparnya Eko ini datang. Kita sebut saja namanya Mas Rozak. Mas Rozak ini datang tiba-tiba teriak-teriak, "Weh, kok keluar kamu? Kurang ajar kamu!" Langsung mukul si Eko. "Wah mas, apa ini mas? Maaf mas, apa ini apa? Kenapa? Salah saya apa mas?" Nah, gaduh lah di rumah. "Mas, ada apa? Mas, ada apa?" Ini suami kamu ini nyamar jadi polisi gadungan. Dia ini nyamar. Dan dia ini memeras warga. Mana seragam kamu? Ayo, mana? Ayo geledah. Nggak ada kok mas, nggak ada. Nggak. Ada pasti. Dan pada saat digeledah memang tidak ada karena tidak dibawa pulang. Ia menyembunyikan seragam tersebut di suatu tempat. Dan Eko kaget ketika ada sebuah foto. Ini apa? Karena kamu ini sudah diketahui warga kalau kamu ini polisi gadungan. Mas, tapi mas, ya ampun mas. Nah, istrinya Eko pada saat itu langsung pingsan. Kembali lagi dibawa ke rumah sakit. Anak-anak nangis. Eko sempat dipukul lagi sama kakak ipar. "Ini jangan-jangan kamu ikut komplotan perampokan itu?" "Mas, beneran mas, enggak mas, beneran enggak mas." Suasana semakin tegang, tidak karuan. Ketakutan Eko tambah menjadi ketika tiba-tiba ponsel Eko ini berdering. Pada saat Eko ngangkat, ini nomor baru ternyata. "Halo, saya tahu kamu ini polisi gadungan. Dan gak mungkin kalau kamu gak ngambil tas tersebut. Jadi segera kembalikan, taruh tas itu dan beserta isi-isinya lengkap di tempat A. Jika tidak, maka kamu yang akan kami lenyapkan." Dari mana ini? Mereka tahu nomornya si Eko. Ternyata benar, mereka adalah perampok. Di mana tasnya beserta isinya ini sebagian sudah dipakai Eko. Eko bingung di sini. Aduh, gimana ini? Nah, setiap hari, berapa jam sekali teror itu terus-menerus ada datang. Dan siapa yang ngasih nomor? Aduh, kok seperti ini? Nah, mungkin bagi perampok sangat mudah sekali kan mendapatkan informasi apa. Apalagi ini polisi gadungan. Dan di situ perampoknya pun mengatakan bahwa kamu adalah polisi gadungan. Mungkin mereka tambah berani, tambah yakin, wah ini polisi gadungan, bukan polisi beneran. Singkat cerita, teror tersebut terus berlanjut. Ada motor yang tiap malam ini muter keliling di kampungnya Eko. Dan ternyata benar adanya. Pada suatu malam, saat semuanya sudah tertidur, Eko ini melihat arah jam menunjukkan jam 1 dini hari. Ada suara motor berhenti. Justru malah motor tersebut berhentinya ini di samping rumah Eko. Yang pertama diketuk adalah pintu depan. Dak. Siapa ya? Jangan. Nah, Eko ini segera mengintip dari celah tirai. Dan ternyata benar adanya. Ini ada 4 orang dengan menggunakan tutup muka, penutup kepala, semuanya ini membawa senjata. Aduh, gimana? Nah, para perampok itu keliling rumahnya Eko. Nah, anak dan istrinya Eko tambah ketakutan. "Bu, semua berlindung di bawah tempat tidur, berlindung. Eko nyari handphonenya Eko, mencoba mengirim pesan, dia ngajak minta bantuan, pertolongan. Dan tak lama kemudian, nah tiba-tiba ada balasan masuk. Terdengar suara bunyi handphonenya si Eko. "Kami tahu kamu ada di dalam." Dan warga sekitar ini sudah pada tidur, tidak ada yang tahu. Nah, perampok tersebut langsung masuk. Ini mencongkel pintu dapur. Mereka masuk. Terjadilah
kekacauan, keributan di situ. Eko teriak-teriak, tolong, jadi rame. Wah, gimana wah? Nah, salah satu begal tersebut ini langsung menuju kamar anak dan istrinya. Suara tangisan di situ. Ini yang menjadikan sebuah keributan di situ karena mereka ini nggak tahu kalau ternyata si Eko ini punya anak istri. Tolong. Nah, terjadi adu pukul di situ. Tak lama kemudian terdengar suara senapan. Dar! Terdengar suara sirine polisi. Perampok itu malah justru panik. Wah, sudah dikepung. Nah, gegerlah di situ. Hingga pada akhirnya Eko pun ikut dibawa, Eko pun ikut ditangkap. Dibawa semua, tertangkap lah ini. Semua nggak berani berontak karena sudah dikepung, dibawa ke kantor polisi. Warga sekitar mengira bahwa Eko ikut komplotan para begal itu. Mungkin pembagian tidak adil menjadikan Eko ini diserang sama sahabat-sahabatnya. Dipikirnya seperti itu. Akan tetapi ternyata ada laporan ya ke kepolisian dan polisi juga sudah tahu kalau Eko ini justru malah polisi gadungan gitu. Nah, pada saat itu pas penanganan Eko justru malah polisi berterima kasih kepada Eko. Karena dengan adanya Eko mereka tahu, oh ini kita giring. Nah, dengan adanya Eko diserang perampok-perampok tersebut, ini menjadikan para perampok itu malah sangat mudah untuk ditangkap. Karena mereka akan menyerang Eko ini. Secara tidak langsung Eko ini malah membantu kinerja polisi. Akan tetapi permasalahan dari kasusnya si Eko dengan ia menjadi polisi gadungan, ini tetap berjalan hukumnya. Namun, untungnya Eko ini diselamatkan oleh polisi yang baik hati, yaitu Pak Hadi. Jadi di dalam gentingnya pada saat Eko ini di rumah sakit, Eko di rumah, ada teror bla 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 bla, Eko ini mencoba menghubungi Pak Hadi. Dia curhat, Pak saya gimana, saya gini. Cuma belum dibalas-balas, mungkin Pak Hadi tahu. Ini yang menjadikan ada keringanan. Apalagi Eko sempat mengembalikan apa yang masih tersisa. Untungnya ini baru seberapa yang Eko pakai. Dari pihak yang terampokan juga berterima kasih. Gitu. Jadi ada banyak keringanan untuk Eko. Gitu. Walaupun Eko harus menjalani hukuman, akan tetapi dia disebut-sebut sebagai pahlawan. Polisi juga menjelaskan di daerahnya Eko. Gitu. Jadi walaupun Eko menjalani proses hukum, minimal nama Eko di kampungnya, Eko ini yang membantu dengan adanya penangkapan perampok-perampok tersebut. Eko menjalani proses hukum, berjalannya waktu Eko pun dibebaskan. Minta maaf kepada keluarga, istri dan anaknya. Eko minta maaf ke mertua, ya walaupun sempat dongkol, akan tetapi di sini malah justru Eko dapat bantuan dari korban yang terkena rampok. Masih baik ternyata, memberikan sesuatu, dan Eko malah mendapatkan pekerjaan di tempat korban yang kerampokan. Dan cerita pun selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Buat teman-teman yang belum masuk grup, ya, ini belum dapat informasi tayangan atau mungkin informasi mengenai merchandise atau apa, monggo silakan ya. Ini kalian bisa langsung save WA saya 085870433336. Tiganya 4 kali. Saya ulang 085870433336. Tiganya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp yang lain. Ya, oke. Seperti biasa nanti habis tayangan ini akan ada tayangan lagi. Tayangan yang sudah pernah tayang, barangkali ada teman-teman yang belum nonton, itu bingung nyari taunya. Nah, makanya akan saya tayangkan kembali. Karena banyak di WA masuk, di DM Instagram masuk, Mas ditayangin ulang Mas yang ini, Ibu bingung Mas nyarinya. Mas, kakak bingung Mas nyarinya. Nah, makanya saya tayangkan ulang. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin.
Ku tak ingin bila harus berandai-andai lagi, karena ku takut lebih keras bila ku terjatuh nanti. Ku tak ingin bila harus berjika-jika lagi, karena ku takut lebih perih saat ku terluka nanti. Hanya saja ku ingin kau mengerti, sudilah kiranya kau buka hati dan dengarlah, oh bunga hati, engkaulah yang aku cari, dan lihatlah, oh bunga hati, engkaulah yang aku nanti. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yowis, okai, yoska. Ku tak ingin bila harus berandai-andai lagi, karena ku takut lebih keras bila ku terjatuh nanti. Ku tak mau bila harus berjika-jika lagi, karena ku takut lebih perih saat ku terluka nanti. Dan dengarlah, oh bunga hati, engkaulah yang aku nanti, dan lihatlah, oh bunga hati, engkaulah yang aku cari. Vivi sendiri ngomong ke saya, kita sebut aja Vivi pas cerita, Mas bener-bener saya kayak ngelakuin hubungan yang hina banget Mas. Tapi gimana lagi Mas, aku gak ngerti lingkunganku seperti itu, dan saya ini kayak ngerasa terbawa untuk mencintai sesama jenis Mas. Yoskai, 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 Nah seperti biasa ya, nama tempat toko disamarkan karena dari pengirimnya ini mewanti-wanti saya untuk Mas tolong disamarkan ya Mas nama-namanya. Oke. Kita sebut saja di sini tokohnya namanya Vivi. Nah, Vivi sendiri ini hidup dengan ibunya karena memang berhubung ayahnya Vivi udah meninggal, akhirnya mau nggak mau nih, ibunya ini ngerangkap sebagai ayahnya Vivi juga. Ibunya Vivi bener-bener harus super, jadi bisa, serba bisa, jadi seorang ayah, jadi seorang ibu, semua dilakonin. Nah, pada akhirnya karena ibunya ini juga bekerja kan, menjadi seorang ayah juga kan, ibunya ini nyari kerjaan atau apa, ibunya ini kerja serabutan segala macam. Ini yang membuat Vivi dititipkan kepada kakek neneknya. Kakek nenek dari ibunya Vivi. Singkat cerita pada suatu hari ibunya ini udah nyari kerjaan di tempatnya sendiri kan, di kampungnya sendiri. Ini kayaknya kok keuangan kurang, ya kan? Perekonomian ini kurang. Kan saya tadi bilang kan mengenai perekonomian mereka ini benar-benar serba kekurangan. Ibunya Vivi ini akhirnya ngomong sama ibunya, neneknya Vivi, ya kan? Ibunya ini biasa manggil emak. Mak, aku kok kayak harus keluar negeri, Mak. Nyari kerjaan di sini susah. Bener-bener dapatnya sedikit, belum lagi buat bayar semuanya, Mak. Aku titip Vivi ya, Mak. Aku titip Vivi, aku mau berangkat ke luar negeri. Nah, pada akhirnya Vivi ini diajak ngomong juga sama ibunya. Duk, kamu tinggal di sini ya, Duk. Sama kakek, sama nenek, Duk. Ibu tak berangkat ke luar negeri, Duk. Vivi di sini sedih. Saat itu usia Vivi ini masih 5 tahun. Dan pada akhirnya ibunya ini berangkat ke luar negeri. Pada suatu ketika, ini ada tetangganya yang memang merantaunya ini bareng sama ibunya Vivi, ya kan? Pas pulang, ini ngasih kabar bahwa ibunya Vivi ini sakit-sakitan di luar negeri. Ini yang membuat kakek neneknya Vivi ini kepikiran. Kita sebut saja namanya Bu Yati. Ibunya Vivi ini namanya Bu Yati. Nah, kakek neneknya ini ngobrol mereka berdua. Yati kok cari meriang-meriangan. Kayak Junainah wis balik. Junainah udah pulang ngasih kabar kalau Yati di sana sakit-sakitan. Ini yang membuat kakek neneknya Vivi ini kepikiran soal anaknya yang merantau. Mbak Yati merantau ini, Bu Yati yang merantau ini. Berjalannya waktu ya kan, berjalannya waktu. Ini mulai dari Vivi sekolah, ini semua yang ngurus mbahnya, neneknya. Ini dapat kiriman uang,
dari Bu Yati, ya kan, untuk sekolah Vivi. Mbahnya ini yang nyekolahin Vivi. Setiap hari Vivi ini nanyain, kangen sama ibunya. Nek, kapan ibu pulang, Nek? Sabar, Nduk. Ibumu kan lagi nyari uang buat kamu sekolah. Neneknya ini nyabarin si Vivi. Beda dengan kakek. Kalau kakek ini karakternya ini, orangnya ini sedikit keras ya. Orang tua dulu, ya kan, orang tua dulu, mbah-mbah dulu yang benar-benar keras, tapi untuk kebaikan. Di sini untuk kebaikan gitu. Nah, setelah Vivi pulang sekolah, ya kan, sekolah SD gitu kan, nanti setelah pulang, kakeknya ini langsung ngomong, habis ini makan, setelah makan tidur, nanti sore kamu sekolah ngaji. Kayak ibarat kata kayak madrasah gitu kan. Pokoknya kakek ini nggak mau kalau Vivi ini kebanyakan main. Nah, singkat cerita, kini Vivi sudah kelas 4 SD. Kehidupan seperti biasa sama kayak gitu. Kakeknya ini nyuruh untuk Vivi ini rajin beribadah. Kakeknya ini nyuruh Vivi ini harus pintar ngaji. Kakeknya ini selalu bilang, ngaji ini bekal untuk akhirat nanti, Duk. Pokoknya Mbah pengen kamu ini pintar ngaji. Jangan pernah ninggalin sholat. Pesennya Mbah itu loh. Jangan sampai di kemudian hari kalau Mbah udah nggak ada atau gimana, kamu nggak sholat, Mbah nggak mau. Mbah nggak pengen di sana itu, Mbah sedih lihat kamu. Ini yang membuat Vivi ini akhirnya rajin beribadah, ya kan, rajin mengaji segala macam karena didikan kakek neneknya seperti itu. Cuma yang kakek ini agak sedikit keras, tapi kerasnya memang keras baik sih, gitu kan. Memang orang tua dulu kan seperti itu. Pada suatu hari, Vivi ini lagi main di halaman, ya kan. Pas hari Minggu, ya kan, dia lagi main di halaman rumah sama teman-temannya di situ. Tiba-tiba, ini dari kejauhan ada yang memanggil Vivi. Duk Vivi. Vivi kaget. Suaranya sopo? Duk Vivi. Vivi kaget. Setelah itu, Vivi yang lagi duduk jongkok, ya kan, main lagi sama teman-temannya. Vivi bangun berdiri dan nengok ke belakang. Ternyata yang datang adalah ibunya. Ibu! Wah, langsung pelukanlah sama ibunya ini. Udah lama nggak ketemu kan, ibunya ini merantau bertahun-tahun kan. Dipeluklah sama ibunya. Vivi, ibu kangen. Iya Bu, Vivi kangen Bu. Saling pelukan. Haru, tangis haru yang benar-benar kebahagiaan yang lama banget nih. Dinanti-nanti ketemu sama ibunya dan akhirnya bertemu dengan ibunya. Nah, setelah ibunya Vivi ini, karena Vivi ini sebenarnya kan udah agak gedean, udah kelas 4 SD kan, karena memang sayang banget Vivi ini langsung digendong. Nah, setelah itu Vivi ini diajak pulang ke rumah kakek nenek kan. Setelah udah masuk ke dalam rumah, ini kakek neneknya ini kaget. Yati, wes balik toh? Iya mak, aku balik mak. Kaget di sini. Saling pelukan lah udah, saling seneng banget, udah lama nggak ketemu, ya kan? Akhirnya cerita di situ. Iya mak, aku di luar negeri sering beriang-beriangan. Aku di luar negeri sering sakit-sakitan mak. Junaina emang ngomong ya mak, nih aku beriang-beriangan. Iya, dulu Junaina pas pulang ke sini nyampein ke aku. Mak jadi kepikiran denger kamu sakit-sakitan di sana. Kata ibunya Bu Yati, nenek dari si Vivi. Wah seneng tuh, kumpul jadi satu di situ. Dan memang kebetulan dalam kondisi lagi sehat nih, ibunya Vivi ini lagi sehat di situ, posisinya kebetulan lagi sehat, terus akhirnya di situ makan bareng apa segala macam. Karena memang bener-bener apa ya, udah lama nggak ketemu gitu kan, dinanti-nanti gitu. Setiap hari karena saking kangennya banget nih, ya kan, saking kangennya banget. Ibu ini tidurnya akhirnya di rumah nenek. Ibu Yati ini sebenarnya kan punya rumah sendiri nih, jadi rumah sendirinya nih malah dikosongin dan tidurnya ini di rumah nenek. Ikut sama si Vivi karena Vivi ini nggak dibolehin pulang sama kakek neneknya, gitu. Pokoknya harus di situ gitu kan. Nah, akhirnya ibunya Vivi ini setiap hari ini tidurnya bareng sama Vivi, terus kan bareng sama Vivi, nginep di rumah nenek kan berarti kan ya. Nah, setiap pagi Vivi ini dibangunin, dimandiin, bener-bener wah kasih sayang ditumpahkan banget, udah lama nggak ketemu gitu kan ya. Jadi sekolah kadang dianter, setiap hari seperti itu. Makan kadang masih disuapin segala macam. Pokoknya bener-bener Ibu Yati ini sayang banget nih sama si Vivi. Nah, pada suatu hari, ini kan kegiatannya seperti itu tuh, ya kan? Setiap pagi dibangunin, terus dimandiin, diajak maem, sarapan gitu. Berangkat sekolah kadang diantar, kadang enggak gitu kan. Maksudnya rutinitasnya seperti itu. Nah, pada suatu hari, Vivi ini bangun, ini sampai bangun sendiri. Loh, ibu kemana? Kok biasanya aku dibangunin, kok hari ini nggak dibangunin? Nah, akhirnya pada saat itu Vivi bangun, akhirnya nyari ke dapur. Di dapurnya nenek nggak ada. Ke depan ibu sama nenek nggak ada. Kemana ini? Akhirnya Vivi ini nanya kakek. Kebetulan kakek lagi di belakang, lagi belah-belah kayu. Vivi tanya, kakek, ibu kemana toh? Ibu pergi kemana kok nggak bangunin Vivi? Vivi kan sekolah ini. Tumben biasanya Vivi dibangunin pagi-pagi. Kakeknya ngomong, ibumu pergi dari jam 5 pagi. Mungkin paling ke pasar. Oh, ke pasar ya?
kok tumben yo, ibu nggak ngomong sama aku. Udah kamu mandi terus sekolah. Akhirnya Vivi mandi sendiri nih. Tumben nggak dimandiin sama ibunya. Setelah Vivi mandi, Vivi berangkatlah ke sekolah. Udah sarapan semuanya, Vivi berangkat sekolah. Nah, setelah Vivi ini pulang sekolah, Vivi kembali nyari ibunya. Vivi nanya ke nenek, ke kakek. Ini bilangnya lagi keluar. Selalu seperti itu. Ini yang membuat Vivi ini bertanya-tanya. Akhirnya Vivi ini kayak kesel sendiri. Mbah Kakung, Mbah Putri kalau ditanya kok kayak gini terus. Kalau ditanya soal ibu, mesti jawabnya lagi keluar. Lah ibu keluar kemana? Vivi penasaran. Akhirnya Vivi ini ngambek. Berhari-hari Vivi ini diem terus, membuat kakek neneknya, Mbah Kakung sama Mbah Putri, biasanya Vivi manggilnya seperti itu. Neneknya ini ngomong sama Putri, kamu kenapa? Disuruh maam gak mau, pulang sekolah langsung tidur. Mbah gak diajak ngomong, kamu itu ada masalah apa di sekolahan? Vivi ngomong sama mbahnya, Mbah tolong ceritakan di mana ibu. Vivi pengen tahu, tolong Mbah, Vivi kangen sama ibu. Vivi pengen ibu ada di sini Mbah. Mbahnya gak tega, akhirnya mbahnya ngomong, ibumu itu kerja lagi. Ibumu itu kerja di dekat rumah kamu. Nah, memang rumahnya Vivi sama mbahnya ini jauh, jadi beda kota. Jadi ibunya Vivi ini pulang ke rumah, terus dia ini cari kerjaan di daerah situ. Daerah di mana Vivi lahir. Vivi di sini ngomong sama mbahnya, terus ibu pulangnya kapan, Mbah? Tunggu aja, nanti pasti pulang. Sebentar lagi kamu masuk SMP, ibumunya harus nyari uang lagi buat kamu sekolah nanti ngelanjutin ke SMP. Ngerti? Ngono. Vivi baru legaan mendapatkan jawaban itu. Singkat cerita, berjalannya waktu, ibunya Vivi, Bu Yati, ini pulang hanya setiap setahun sekali baru pulang. Sampai Vivi ini menginjak ke SMP. Jadi ibunya Vivi ini setahun sekali pulang ini pas hanya lebaran aja. Jadi Vivi udah mulai jarang nih ketemu ibu sehari, 2 hari, ibu berangkat. Sehari, 2 hari, tiap lebaran berangkat lagi. Nanti ketemunya nunggu lebaran lagi. Hingga berjalan waktu sampai Vivi ini mau lulus SMP. Pada saat itu, ibunya Vivi pas pulang, ini dibicarakan nih, diobrolin. Mbah-mbahnya Vivi, kakek neneknya Vivi di situ, dengan Ibu Yati juga, ibunya Vivi, ngobrol di situ. Nah, kakek neneknya ini ngomong, Tik, iyo mak, piye mak, iki lo, untuk jenjang selanjutnya Vivi gimana? Mau sekolah gimana? Ini sebentar lagi dia lulus SMA. Tinggal hitungan berapa hari lagi. Nah, ibunya Vivi, Bu Yati ini ngomong, Mak, gini aja mak, mending Vivi ikut aku pulang, nanti tak sekolahin di tempatku. Nah, kakeknya ini nggak mau terima. Kakeknya ini nggak terima. Nggak. Orang iso. Nggak bisa. Vivi harus sekolah di sini. Mergone apa? Kalau Vivi ikut kamu di sana, ya. Kalau Vivi ikut di sana, adanya Vivi ini nggak mau ngaji. Lepas sama ngaji, lupa sama belajar, lupa sama agama, lupa sama sholat, lupa sama beribadah. Nggak mau aku. Aku didik Vivi dari kecil. Tak didik ben ngerti agama. Nanti kalau Vivi ikut kamu, ikut kamu di sana, di rumah kamu, yang ada malah dia ini kebanyakan main. Nah, akhirnya di sini Bu Yati menjelaskan, Pak, Bu, aku kan udah lama nggak ketemu Vivi. Aku jarang ketemu Vivi. Aku nyari uang yuk buat Vivi. Aku yuk terima kasih. Bapak Ibu sudah mendidik Vivi baik. Dia pintar ngaji, dia nurut. Aku juga tidak akan mengecewakan itu. Vivi nanti ikut aku pun bakalan daftarin dia untuk ngaji juga. Pasti ada kok di tempat-tempatku. Di deket-deketku ada kok orang yang ngajar ngaji. Nah, akhirnya kakeknya Vivi ini nanting Vivi, kayak wanti-wanti gitu. Vivi, apapun yang terjadi, tetep yo, iki omongane kakek, kamu pegang terus. Janji nih, iki dipegang terus. Tulung yo, Nduk. Apapun yang terjadi, ilingo agama. Ingat sama agama. Ingat sama mengaji. Ingat sama berbagi. Yo, sekolah sing pinter. Walaupun kamu ikut ibumu. Nah, singkat cerita, akhirnya diperbolehkan nih, Bu Yati membawa Vivi pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya karena memang rumahnya juga udah jarang ditempatin kan, ya kan. Akhirnya pulang ke rumah, udah ada sedikit uang. Bu Yati ini kayak ngerenov sedikit lah, diperbaiki lagi rumahnya yang udah lama nggak ditinggalin, ya kan. Vivi akhirnya tinggal di situ dan tibalah Vivi ini lulus dan cari SMA di daerah situ juga.
Berjalan waktu ketika nyari SMA di situ, SMA-nya ini SMA Islam gitu kan. Nah, pada saat itu ternyata lingkungan di daerahnya Vivi, ya kan? Lingkungan di daerahnya Vivi ini apa ya? Deket-deket rumahnya ini, orang-orang ini pada nggak mau ke masjid, orangnya ini minim akan apa ya, tentang agama kayak gitu loh. Dia ini malah lingkungannya ini nggak seperti lingkungan di tempat kakek yang setiap mendengar suara azan ini pasti langsung ke masjid lah atau apalah gitu kan ya. Nah, di tempat Vivi ini nggak, lingkungannya bisa dikatakan lebih barbar. Ini yang membuat akhirnya setiap sepulang sekolah Vivi ini akhirnya pergaulannya ini salah jadinya. Salah, teman-teman Vivi ini salah jadinya. Vivi terbawa arus. Makanya saya ini sering ngajarin ke adik-adik saya gitu kan ya, teman-teman saya yang di bawah saya juga, ya saya juga pernah denger juga gitu kan ya. Jadi saya ngasih tahu, boleh kok yang namanya membaur, tapi tidak boleh melebur gitu loh. Asal nggak melebur, boleh membaur, asal nggak melebur gitu. Nah di sini nggak, Vivi ini malah justru melebur, ngikutin arusnya yang ada di lingkungan Vivi, arus yang salah, yang namanya nggak pernah sholat, ninggalin ngaji lah, atau segala macam. Vivi setiap harinya jadi seperti itu. Sedangkan ibunya ini kadang-kadang juga berangkat kerja, jarang ketemu sama ibunya gitu kan. Ini yang membuat Vivi ini kayak nggak ada yang ngontrol. Berjalannya waktu di SMA, Vivi ini udah mengenal yang namanya pacaran dan berganti-ganti pacar. Coba bayangin. Vivi ini ganti-ganti pacar. Dan setiap sepulang sekolah, ini nggak pernah yang namanya langsung pulang. Dia langsung main dulu. Gonta-ganti pacar terus-menerus. Sampai yang cerita ke saya, ya mas, saya dulu parah banget mas, saya kayak gini banget mas. Saya kayak udah lupa tentang agama mas. Nah pada suatu ketika, Vivi ini udah beranjak di kelas 2, ini kenakalannya ini semakin tambah parah. Jarang ketemu ibunya gitu kan ya. Nah pada suatu ketika pas ketemu ibunya ya kan, ibunya ini udah di rumah, habis pulang kerja gitu kan ya. Vivi ini diingatkan sama ibunya, Duk udah maghrib, sholat dulu. Kamu mau kemana lagi toh? Ini udah maghrib. Nah, Vivi ini malah bantah saat ibunya ngingetin seperti itu. Vivi malah bantah. Loh, emang ibu sholat? Ibu aja nggak pernah sholat, Vivi nggak pernah lihat kok. Kok ngingetin Vivi sholat? Piye toh bu? Vivi berani membantah seperti itu. Dan memang ibunya Vivi memang jarang sholat. Dan akhirnya Vivi gampang banget untuk mengembalikan seperti itu kata-kata ibunya. Dibalikin sama Vivi. Ibu aja nggak pernah sholat, kok nyuruh aku sholat? Piye toh? Coba, salah pergaulan karena udah. Nah, singkat cerita, ini pas kelas 3, ini Vivi tambah parah lagi. Tambah parah. Ini bahkan sampai nggak pernah, jarang pulang Vivi. 2 hari baru pulang. 3 hari nginep di rumah temennya, baru pulang. Nanti berangkat sekolahnya dari rumah temennya Vivi. Kadang nggak sampai sekolahan, malah bolos segala macem. Hingga pada akhirnya ini ada seseorang yang memang bener niat pengen kelamar Vivi. Vivi ini udah lulus, kelas 3 udah lulus ya kan. Ini ada orang yang bener-bener niat pengen kelamar Vivi. Tapi berkali-kali Vivi nggak pernah mau. Ada orang datang nanyain, Vi, nikah sama aku yuk. Aku serius mau sama kamu. Vivi selalu nolak, terus-menerus selalu nolak. Hingga pada akhirnya Vivi bertemu dengan seseorang, kita sebut saja namanya Dimas. Dimas ini orangnya baik, dia rajin beribadah. Dia ini ketemu sama Vivi, ya kan? Dia ketemu sama Vivi, Dimas ini ngebimbing Vivi pelan-pelan. Dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus ini yang membuat Vivi ini ibarat kata baru klik nih sama Dimas. Kok ada orang yang seperti ini ya? Caranya seperti ini memperlakukan aku. Nggak memaksa, tidak yang dengan cara keras. Dia ini perhatian, ya kan? Dia ini lembut, sehingga membuat Vivi ini luluh. Pacaranlah antara Dimas dan Vivi setelah lulus SMA. Pada suatu hari ya kan, Vivi ini udah ngeliat ibunya ini kayak udah kecapean untuk kerja. Karena ibunya ini kerja serabutan, sekenak-kenaknya, sedapet-dapetnya. Ibunya itu seperti itu. Vivi ini karena udah diarahkan oleh Dimas untuk tidak kasar sama ibunya, untuk tidak keras sama ibunya. Akhirnya Vivi ini luluh di situ. Vivi ini ngomong sama ibunya, Bu, kayaknya Vivi harus kerja bu. Dan Vivi pengen kerja di luar negeri bu. Nah menurut ibunya ini pengalaman kerja di luar negeri ini kan ibunya ini sering sakit-sakitan pada saat itu kan. Ini membuat ibunya juga kepikiran, takutnya Vivi di luar negeri juga bakalan sakit-sakitan. Ibunya ini ngelarang. Lambok kalau mau kerja mending di sini aja Nduk. Apa mau lanjut kuliah atau apa? Nggak usah bu, nggak ada uang. Kita ini hidup kan sederhana kayak gini bu, seadanya. Kita ini serba kekurangan. Kok malah mau mikirin untuk lanjut sekolah? Mending gini aja bu, izinkan Vivi untuk berangkat ke luar negeri bu. Kita ini kan butuh biaya hidup bu. Biarkan gantian Vivi yang kerja. Ibunya juga sempat kaget kok, Vivi sekarang lembut yo. Biasanya ini sering perang sama ibunya.
karena gara-gara salah pergaulan, yang dulunya ini disayang banget, terus gara-gara salah pergaulan, jarang ketemu sama ibunya, ini malah justru perubahan Vivi drastis ya kan, jadi Vivi yang bandel ya kan. Ini ketemunya Dimas kayak dibentuk sama Dimas nih, santun jadinya nih kan. Dan pada akhirnya ibunya pun ngomong, ya udah kalau itu kemauanmu, ya ibu nggak bisa ngelarang. Iya bu, matur nuwun, Vivi pengen kerja di luar negeri. Nah, Vivi pun nemui Dimas. Vivi pamit sama Dimas. Dimas pun mengiyakan. Dimas ngomong, aku tak kerja di sini. Aku kerja di sini juga mau ngumpulin uang buat nikah kita nanti. Kalau kamu udah pulang dari luar negeri. Dimas juga punya pemikiran yang seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya Vivi ini berangkat keluar angkasa. Sesama yang tadi. Keluar negeri maksud saya. Akhirnya Vivi nih seperti maksudnya dikasih candaan ya biar nggak tegang-tegang banget Mas Aldi, ya kan? Nah, dan pada akhirnya Vivi berangkatlah ke luar negeri, tang, ya kan? Sesampainya di luar negeri, kan? Ini justru malah, ini dapat majikan segala macam, Vivi kerja di situ. Ini setiap hari libur, Vivi ini justru malah liburannya. Ini ya kembali lagi nih, Vivi salah bermain, Vivi ini salah tempat gitu kan ya. Tongkrongan-tongkrongannya Vivi ini lebih barbar yang di kampung, lebih barbar yang di daerah Vivi, lebih barbar yang ada di kampung. Jadi Vivi salah pergaulan lagi di sini nih. Boom. Dan yang lebih parahnya, Vivi ini kan tomboy ya kan. Vivi ini agak sedikit tomboy gitu kan ya. Nah, Vivi di sini mengenal cewek dan Vivi justru malah menjadi lesbi. Vivi menjalin hubungan dengan sesama jenis. Bum 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 bum. Wah. Mbak Vivi, kita Mbak Vivi, lah ono Mas Dudu karo Mas Aldi ngene kok malah golek sing padha wae ngono to Mbak piye to Mbak. Canda-canda Mbak, bercanda. Jadi pada saat itu Mbak Vivi ini kecantol justru malah sesama jenis, sama-sama cewek. Pacaran lah mereka ini, ya kan pacaran. Nanti ganti lagi, tapi gantinya cewek lagi. Terus menerus seperti itu. Awalnya risih. Karena apa? Sering diperhatiin sekitar. Tapi lambat laun akhirnya memang nggak peduli. Udahlah bodo amat. Memang aku suka sama jenis kok. Padahal Vivi punya pacar nih di kampung ya. Di Indonesia Vivi punya pacar. Pacarnya ini sedang berusaha juga ngumpulin uang untuk pernikahan. Pernikahannya dengan siapa? Dengan Vivi lah. Masa dengan pohon? Pacarnya kan sedang berusaha juga kan. Pacarnya sedang berusaha. Tapi Vivi di sana di luar negeri itu malah justru pacaran dengan sesama jenis. Ini Vivi sampai berhubungan yang benar-benar bisa dikatakan. Vivi sendiri ngomong ke saya. Kita sebut aja Vivi pas cerita, Mas benar-benar saya kayak ngelakuin hubungan yang hina banget Mas. Tapi gimana lagi Mas? Aku nggak ngerti lingkunganku seperti itu dan saya ini kayak ngerasa terbawa untuk mencintai sesama jenis Mas. Saya nggak bisa mengendalikan itu Mas. Nah pada suatu ketika saya juga bingung ketika Dimas ini telepon, ketika saya lagi kencan juga. Ini yang membuat saya juga bingung. Saya bilang baik-baik saja segala macam seperti itu Mas. Pada suatu ketika karena Dimas ini telepon terus ya kan. Akhirnya Vivi ini kayak gak pengen bohong juga, dilema gitu kan. Vivi ngangkat, Dimas tanya, kamu apa kabar? Kok kamu ini sekarang jarang ngangkat telepon? Apakah kamu di sana sibuk? Baik-baikkah kamu di sana? Nah di sini Vivi ngomong, Mas Dimas, aku mau ngomong apa? Jadi gini Mas, aku sebenarnya menyembunyikan sesuatu dari kamu. Aku itu punya pacar yang sesama jenis juga Mas. Sama-sama cewek, aku berhubungan sama dia Mas. Dimas ini bingung di sini. Maksud kamu gimana? Iya Mas, aku di sini kayak lesbi Mas. Aku suka sesama jenis Mas. Gitu Mas. Aku bingung Mas. Aku nggak ngerti. Aku harus gimana cara ngomongnya Mas. Aku nggak ngerti Mas. Di sini Dimas bener-bener sabar. Dimas ngomong, memang jujur itu pahit, sakit. Tapi aku seneng kalau kamu jujur seperti ini. Udah, Mas nggak apa-apa. Mas memaafkan. Mas yakin kamu akan berubah. Bisa banget kamu berubah kok. Mas ikhlas. Masih menerima kamu apa adanya kok. Menerima dengan segala kekurangan kamu. Tapi pesan Mas satu. Itu dilarang agama. Yo, perbuatan yang sesama jenis seperti itu dilarang agama. Dan Mas pengen kamu berubah. Dimas di sini sabar. Ini akhirnya Vivi ini kayak apa ya? Jadi dilema terus sedikit bahagia juga kok. Dimas sesabar ini, dia nggak marah. Vivi meneteskan air mata. Nah pada saat itu ya kan, ini berjalannya waktu, Vivi ini sembari sering ngirim uang ke ibunya, ya kan, sering ngirim uang ke ibunya. Ini rumahnya ini mulai dibangun.
rumahnya dibangun, ini bisa dikatakan ini di lingkungan Vivi ini rumahnya mewah. Rumah Vivi ini udah rumah Vivi ini udah renovasi banget nih sama Vivi. Kirim uang ke ibunya ini ngebangun rumah ya kan. Bukan ibunya yang mondasi, terus ibunya yang aduk-aduk semen, enggak. Ibunya juga minta tolong sama tukang gitu. Bukan Vivi nyuruh ibunya, terus ibunya ngebangun. Asal Dimas ini gimana sih? Oke. Yang jelas Vivi ini memang pengen menaikkan derajat ibunya gitu kan ya. Jadi rumahnya ini udah bagus gitu kan. Nah ini di sini ada tapinya nih. Tapinya apa? Sebenarnya kontrak kerjanya Vivi ini udah mulai mau habis nih ya kan. Vivi di situ malah masih betah, kayak nggak pengen pulang. Padahal rumah ini udah direnovasi bagus loh. Vivi masih betah di situ dan masih menjalin hubungan dengan cewek-cewek tadi. Gonta-ganti cewek. Kayak gimana sih mau berontak tapi nggak bisa, dilema. Sedangkan masih punya pacar yang sabar seperti itu. Menurut kalian ini gimana coba? Kita nggak bisa ini ya kayak ngejudge Vivi ini. Loh kamunya sih kayak nggak bisa berubah apa-apa harusnya. Ya karena memang pada saat itu kita nggak jadi Vivi ya kan. Mungkin seperti itu kan. Coba kita jadi Vivi juga kebingungan juga. Mungkin seperti itu ya kan. Karena belum menemukan hidayah atau apa. Ketika orang lagi bingung terus dicerca, oh kamunya sih goblok kayak gini, ya kan malah tambah bingung gitu kan. Mungkin posisi Vivi saat itu juga bingung juga mau minta tolong siapa gitu kan ya. Kayak belum ada yang menyadarkan di saat di situ. Mungkin kalau Dimas stay terus di situ mungkin akan lebih bisa. Ini kan karena jarak membuat Vivi ini kayak ibaratnya ketemunya Dimas, terhalangnya waktu jarak itu kan membuat arahannya Dimas ini kayak apa ya, sempit gitu, sedikit gitu kan. Nah, sedangkan setiap harinya ketemunya yang seperti itu gitu kan. Jadi membuat Vivi ini dilema padahal kontraknya ini udah mau habis. Nah, pada akhirnya karena pas kontraknya habis nih, Vivi telepon sama ibunya. Bu, kayaknya aku mau nambah kontrak, Bu. Loh. Udah bertahun-tahun kamu di luar negeri loh. Mbok pulang, nikah di rumah. Ini rumahmu udah bagus loh. Kamu harusnya pulang. Kamu mbok jangan kayak gitu, Nduk. Ibu ini kepikiran. Udahlah Bu, nambah-nambah berapa tahun lagi Bu. Vivi masih pengen ada pegangan uang juga Bu. Loh, kamu itu kan tabungannya udah banyak Nduk. Udahlah Bu, izinin lah Pak Bu. Vivi ini masih betah di sini Bu. Coba bayangin. Vivi telepon sama pacarnya juga sama. Di sini Dimas juga ngomong. Yakin kamu gak pulang? Mas udah ada uang buat nikah loh. Mas tolonglah Mas. Ngertiin aku lagi pengen di sini Mas. Dan pada akhirnya Dimas ini tetap memperbolehkan. Ya udah, yang penting jaga diri. Padahal ini masih sering bohong sama Dimas. Karena memang interaksinya ke Dimas ya kan, ini lebih sedikit. Jadi kalau Dimas yang ngubungin, ini nggak diangkat sama Vivi. Jadi seleganya Vivi aja ngubunginnya Dimas gitu. Tapi Dimas ini sabar sekali. Nah, pernah suatu ketika ya kan, karena memang Dimas ini pengen yang namanya perhatian terus-menerus gitu kan ya. Jadi kan berusaha untuk menghubungi walaupun kadang diangkat atau enggak. Mungkin pas nggak diangkat, ini berarti kan Vivi ini lagi bersama cewek yang lain atau pas Vivi lagi kerja gitu kan. Nah, pernah pada suatu ketika Vivi ini lagi kencan. Ya kan, lagi kencan, lagi di kamar sama cewek juga ini kan, pacarnya Vivi yang ada di luar negeri. Tiba-tiba handphone berdering. Pada saat handphone berdering, ini pacarnya Vivi, cewek juga. Kita sebut saja namanya Hesti. Hesti ini lihat ya kan. Ini apa-apaan sih? Handphone kamu itu berdering terus. Siapa sih sebenarnya? Nah, pada saat itu Vivi langsung angkat. Ntar Mas, aku lagi sibuk. Ntar ya Mas. Ya udah, yang penting kamu jangan lupa sholat. Baik-baik di sana ya. Aku cuma pengen ngingetin itu. Setelah itu ditutuplah sama Dimas teleponnya. Nah, pacarnya Vivi yang saya bilang tadi, kita sebut saja Hesti, ini nggak terima. Kayak cemburu banget. Apa sih itu orang? Kok sok-sokan peduli sama kamu? Aku gak suka. Kamu itu udah gak sayang lagi apa sama aku? Si Hesti seperti itu. Ini sama-sama cewek, ini ribut, perang. Karena Hesti ini cemburu sama Dimas. Dan sering terjadi seperti itu, keributan terus-menerus seperti itu. Vivi sedang sama Hesti, Dimas telepon. Nah, gak tepat waktu terus gitu. Akhirnya membuat mereka ini sering berantem. Bertengkar mereka ini. Nah, berjalannya waktu ya kan, karena memang sering berantem banget, ini Vivi ini sering berantem, dan tapi masih berhubungan gitu kan, karena memang saling cinta, susah dibohongin hatinya, katanya seperti itu pas telepon saya. Yo Mas, aku nggak bisa bohong Mas, nggak bisa munafik, aku juga cinta sama dia gitu kan. Nah, tapi menurut saya, loh kok sama cewek sih Mbak, gimana sih gitu kan ya. Mending sama apalah gitu kan ya, apa sama lemari kayak. Hancur. Bersama apa kayak lampu kayak cinta gitu ya mbak gitu, canda ya mbak ya. Oke. Nah, singkat cerita, ini si Vivi ini telepon sama cowoknya, ini kontrakku ini udah mau habis lagi nih ya kan. Nah, kira-kira
gimana hubungan kita. Cowoknya Vivi, si Dimas, ini ngomong sama Vivi, kamu nggak usah mikirin tentang gimana ke depannya. Aku udah nyiapin tabungan untuk kita nikah. Jadi kamu tenang aja. Hebat bener Mas Dimas, keren banget, tetap sabar. Padahal udah tahu kalau Vivi pacaran sama jenis gitu kan ya. Sebenarnya Dimas ini udah berasa, ngerasain gitu kan. Ini kalau tak telepon, ini aku telepon pasti selalu jawabnya telat, ngangkatnya telat, suka pasti ini ada sesuatu hal yang nggak beres lagi sebenarnya. Tapi di sini Dimas ini kayak memupuk kasih sayangnya. Ini bener-bener dengan lembut, dengan penuh kelembutan, nggak pengen ribut, nggak pengen apa gitu. Dan pada akhirnya Vivi ini pulang. Nah pada saat di bandara ternyata ini yang jemput ini nggak cuma ibunya Vivi, yang jemput ini juga ibunya Vivi sama Dimas dan beberapa keluarga dari Dimas. Nah pada saat itu Vivi kaget, loh Mas kok kamu Mas, Bu? Lah kok sama Mas Dimas Bu? Nduk, selama kamu itu di luar negeri Nduk, Mas Dimas ini sering nengok ibu Nduk, sering ngasih uang, sering ngasih jajan, bahkan keluarganya juga sering main ke tempat ibu. Mereka ini baik sama ibu. Ini yang membuat Vivi ini tambah dilema gitu loh. Duh gimana ya? Ini ya karena nggak suka cowok banget kan sebenarnya, karena gimana ya, hubungan yang baik gitu aja kan, hubungan yang baik, tapi ini untuk biologisnya ini udah ke cewek gitu kan, sukanya gitu kan. Ini yang membuat kayak Vivi ini, aduh gimana ya, aku kok dilema banget gitu kan. Tapi di sini perannya Dimas bener-bener kayak meyakinkan bahwa ketika kamu menikah denganku ini jalan sing bener gitu loh, jalan yang bener. Kamu nikah ya sama cowok gitu loh. Dimas ini bener-bener dengan penuh kasih sayang lah gitu kan. Lah pada akhirnya mereka ini pulang ke rumah Vivi. Vivi kaget melihat rumahnya emang bener-bener udah bagus banget. Ini bener-bener hasil keringatnya Vivi. Membangun rumah punya ibunya ini direnovasi bagus banget. Ini Vivi ini bingung. Ya kan? Setelah itu, ini 2 minggu kemudian keluarganya Dimas lengkap datang ke situ, bapak ibunya Dimas, ya kan, kakaknya Dimas, omnya Dimas datang ke situ melamar Vivi. Vivi ini dilemanya karena apa ya? Hatinya ini bercabang antara Dimas dan pacar Vivi yang ada di luar negeri. Karena Vivi juga masih hubungan ternyata. Hatinya Vivi ini benar-benar bercabang. Tapi di sisi lain Vivi juga sayang sama Dimas. Nah di situ kayak kayak chaos hatinya. Terus Vivi ini kayak menenangkan diri, udahlah terpaksa. Dengan sangat terpaksa, pokoknya aku harus menjalani, aku harus membuang yang ada di luar negeri. Aku harus membuang perasaan yang ada di luar negeri jauh-jauh. Aku harus menikah dengan Mas Dimas. Vivi melawan itu, bener-bener melawan terus nih. Berhari-hari Vivi ini kayak ngelawan sama diri Vivi sendiri. Memang bener. Musuh terberat adalah diri kita sendiri. Ya ini dirasakan oleh Vivi. Kan? Nah pada saat itu akhirnya terjadilah pernikahan antara Vivi dan Dimas. Nah pada suatu ketika, ini kan hubungannya ini sebenarnya masih, cuma akhirnya di sini si Vivi ini kayak jaga jarak. Ketika mungkin yang di luar negeri ini ngechat sampai 10 gitu, mungkin Vivi balasnya 1 gitu, udah mulai Vivi ini ngerenggang gitu kan hubungannya sama dia ini. Nah dia ini justru yang di luar negeri, Hesti tadi ini kayak yang ngejar terus menerus, telepon lah apa segala macam. Nah pernah pada suatu malam ya kan, ini Vivi udah hidup serumah dengan Dimas ya kan. Ini pernah pada suatu malam, handphone bunyi terus. Nah pada akhirnya Dimas ngomong sama Vivi, sini Mas yang angkat. Ini ada telepon, Mas pengen angkat, maaf ya. Tak angkat. Diangkatlah sama Dimas. Halo? Kamu gimana sih sayang? Kok kamu ini? Nah terdengarlah kata-kata sayang. Apa yang akan dilakukan Dimas? Melempar handphone atau apa segala macam, menurut kalian gimana? Kok chatku nggak pernah dibalas, teleponku nggak pernah diangkat. Kamu itu lagi apa sih? Di Indonesia kamu lagi apa sih? Dimas di sini ngomong, Mbak maaf ini saya suaminya Mbak. Suami? Maksud kamu? Ini siapa ini? Ini tuh siapa? Saya Dimas Mbak, suaminya Vivi. Nah pada saat itu Mas Dimas ini masih baik banget. Handphonenya dikasihin ke Vivi. Monggo dilanjutkan ngomong. Vivi bingung di sini mau jawab apa. Vivi bingung. Setelah handphone ini diambil oleh Vivi, ya kan? Vivi ngomong, maafkan aku tidak ngasih kabar kamu. Aku sudah menikah di Indonesia. Nggak bisa. Aku sakit hati di sini. Vivi bisanya nangis dan nggak ngomong apa-apa. Akhirnya Dimas ngambil handphone lagi. Handphone yang tadi ada di tangan Vivi diambil Dimas lagi. Dimas menjelaskan, Mbak, yang sabar, diikhlasin Mbak. Anggap aja Vivi ini saudaranya Mbak, adiknya Mbak atau kakaknya Mbak. Tetap hubungan yang baik. Semoga Mbak cepat dapat hidayah. Assalamualaikum Mbak. Nah setelah itu telepon ditutup. Setelah itu ya kan, telepon ditutup ya kan, Vivi ini menangis, langsung minta maaf
meluk Dimas. Mas, maafin aku ya mas, maafin aku. Iya gak apa-apa. Kan kamu sekarang udah berusaha mau berubah, kamu juga udah nikah sama aku. Iya mas, aku kok beruntung mas yo punya suami seperti kamu, sabar. Bener-bener aku yang salah mas. Maafin aku ya mas. Iya. Wis, ndang bubuk. Besok kita jalan-jalan ya. Wah, Vivi bener-bener ngerasain yang senangnya luar biasa. Walaupun sebenarnya mungkin sebagai cowok lo ya kan hatinya Dimas kan, ya ampun, ini gimana ya, gitu kan. Tapi di depan Vivi memang benar-benar Dimas tulus, cara ngomongnya, cara apa. Tapi saya sendiri kalau saya di posisi Dimas, waduh, kayak apa rasa sakitnya yang dirasain kan. Ini ditelepon sama pacarnya tapi yang sesama jenis gitu kan. Aduh, piye rasanya gak karuan. Nah, berjalannya waktu ini Vivi menunjukkan kasih sayang Vivi juga terhadap Dimas. Berjalannya waktu Vivi ini terus melawan. Kalau dia ini telepon ini nggak diangkat, pokoknya nggak diblokir. Yang intinya membalas sebisanya Vivi aja. Dan Dimas ini terus ngomong, nggak apa-apa dibales, jangan malah dicuekin. Biar dia juga dapat hidayah juga, nggak apa-apa. Kamu harus menekankan bahwa kalian ini adalah saling saudaraan, bukan pacaran. Dimas seperti itu terus menerus. Malah seperti itu loh Dimas, perannya itu seperti itu. Yang ini yang membuat Vivi tambah cinta sama Dimas. Hingga pada suatu hari ini akhirnya ini Vivi hamil. Dan berjalannya waktu ini setiap hari ya. Ini setiap menjelang tidur, Dimas ini selalu mengelus-ngelus perutnya Vivi. Sepulang kerja, ini ngelus-ngelus perutnya Vivi. Mau berangkat kerja, ngelus perutnya Vivi. Dan setiap mau tidur nih ya, ini setiap dielus perutnya, ini Dimas sambil berdoa. Di sini sambil mengaji. Dan setelah selesai mengaji, Dimas ini selalu ngomong, Dek, sehat-sehat di perut ibu ya. Ayah ibu, sabar kok menunggu adik lahir. Adik sehat-sehat di perut ibu ya, Dek. Ini sambil mengaji. Ini akhirnya membuat Vivi ini tambah, wah, the best banget nih, gitu kan ya. Akhirnya Vivi tambah cinta banget. Dan pada akhirnya, lahirlah seorang bayi putra dari Vivi dan Dimas. Bayinya ini ganteng banget, mirip dengan bapaknya, Dimas. Mirip dengan ayahnya yang namanya Dimas. Keluarga sangat senang sekali. Kedua keluarga sangat senang sekali. Singkat cerita, ya kan, memang suaminya ini juga udah mapan. Sebenarnya Dimas ini kondisinya kerjaannya udah mapan, kerja kantoran gitu kan. Nah, berjalannya waktu, bayi putranya ini udah besar ya kan. Mungkin usianya kisaran 5-6 tahunan ya kan. Nah, pada saat itu, Vivi ini ngomong sama suaminya, ngomong sama si Dimas. Mas, aku kok kangen sama luar negeri, aku pengen kerja lagi. Lah, buat apa toh? Emang mas kurang ngasih kamu? Enggak sih mas. Aku kok pengen punya tabungan mas, punya tabunganku sendiri mas. Lu gak usah toh, nanti malah terjadi gimana-gimana lagi. Bukan kok mas, aku gak mau ke negara itu. Ini lain lagi mas. Tapi beneran mas, aku memang fokus pengen untuk keluarga kita bersama mas. Ini Dimas ini sebenarnya udah gak ngasih izin. Tapi karena terus menerus, si Vivi ini minta tolong terus menerus dan meyakinkan ke Dimas. Dan pada akhirnya Vivi ini diperbolehkan oleh Dimas. Tapi hanya 2 tahun. Ngasih izin tapi hanya 2 tahun. Dan pada akhirnya Vivi ini bekerja di luar negeri selama 2 tahun. Beda dengan negara yang tadi, yang awal, yang ada ST-nya ini bekerja di luar negeri. Nah ternyata memang bener, di luar negeri pun Vivi sekarang, Vivi yang ibarat kata ini udah berubah. Bener-bener nurut sama suami. Bener-bener sholatnya ini juga udah tambah tekun, ya kan? Udah kembali mengaji lagi gitu kan? Karena memang punya dasar dari kecil bisa ngaji kan, kayak ngulang lagi itu mudah gitu kan? Nah, akhirnya Vivi ini rajin sholat, rajin mengaji, rajin beribadah segala macam. Vivi ini tambah baik dan akhirnya Vivi ini banyak tabungan akhirnya. Jarang main, kerja yang bener lurus. 2 tahun Vivi kerja, akhirnya pulang lagi. Dan memang akhirnya Vivi punya tabungan. Ketemulah lagi sama Dimas. Berjalannya waktu, anaknya ini udah besar ya kan. Vivi akhirnya kembali lagi melahirkan seorang bayi. Udah lengkap itu 2 buah hati ya kan. Dengan suami yang sesabar Dimas, sebaik Dimas, setulus Dimas, secinta Dimas. Wow. Itulah kisah dari antara Vivi dan Dimas. Dimana Vivi pernah terjerumus dengan menyukai sesama jenis, tapi di sini peran Dimas ini menguatkan, dan peran dari kakek neneknya ini penentu di mana kehidupan Vivi setelah Vivi ini kayak salah pergaulan juga kan. Jadi kan ada bekal dari zaman dulunya, memang kakek neneknya ini kan terus-terusan mengingatkan soal perihal ibadah, mengaji segala macam, soal agama. Ini yang membuat Vivi ini lebih mudah lagi. Jadi kayak Dimas ini sebagai prestat gitu kan, kayak ngingetin loh, gampang itu mendidiknya Dimas ini gampang karena Vivi udah punya modal dari awalnya kakek dan neneknya tadi.
perannya ada semua di sini. Ibunya Vivi juga sama, menjadi peran seorang ayah, menjadi seorang peran ibu. Jadi di sini banyak edukasi yang baik ya. Jadi yang sekiranya perbuatan-perbuatan yang nggak baik, yang kayak Vivi tadi pacaran dengan sama jenis, atau Vivi ini liar di sekolahnya pada zaman sekolah, ini dibuang ya. Nah, yang diambil ini edukasi yang baik-baik ya. Seperti itulah pesan saya. Dan saya minta maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyebutan atau apa segala macam. Saya ini kadang kelupaan atau apa. Saya mohon maaf kalau saya kadang pas cerita ada bercandanya gitu kan. Ini hanya sebuah apa ya, biar nggak, menurut saya ini biar nggak serius-serius banget dalam saya ngebawain cerita. Jadi ada sedikit guyonnya dikit gitu kan. Nggak ada niat untuk meremehkan sebuah kiriman cerita, enggak gitu. Dan memang cerita ini benar-benar menurut saya keren banget. Peran Mas Dimas keren banget. Oh, semua peran keren banget semuanya. Dan saya berdoa mudah-mudahan seluruh penikmat channel Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum dapat jodoh segera datangkan jodohnya, amin. Dan yang pasti selalu sukses ya, panjang umur semuanya, amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoska, yoes okai.